Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasrudin dari program studi komunikasi penyiaran Islam kelas 4B. Dan di video kali ini kita akan membahas perbedaan dakwah masa kini dan dakwah di zaman Rasulullah. Nah, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe dan share kepada teman-teman agar video ini bermanfaat untuk kita semua. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diterapkannya dakwah, mulai dari Rasulullah sendiri, kemudian disampaikan kepada umat dan sahabat, sampai terbentuknya para ulama di berbagai belahan dunia. Dari masa ke masa, penyampaian dakwah dulu hingga sekarang sudah melewati berbagai zaman. Mulai dari penyampaian kepada petinggi negara dengan cara hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu menyebar ke berbagai benua dan belahan dunia, hingga tiba di zaman yang modern dan serba mudah dalam mengakses berbagai informasi. Di zaman yang serba bisa, perkembangan dakwah sangat mudah disampaikan kepada masyarakat. Begitu juga dengan orang-orang yang mudah mengakses informasi dari mana saja. Lalu, bagaimana fenomena dakwah yang ada di masa kini? Perkembangan dakwah kini juga harus bisa mengikuti seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Karena dengan cara ini akan banyak orang yang mudah mendengarkan dakwah. Lalu, apa yang terjadi dalam perkembangan dakwah di masa kini? Dalam fenomena dakwah masa kini, para ulama juga harus kreatif dan dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana dakwah. Sekarang banyak sekali ulama-ulama yang menyebarkan dakwah dengan membuat konten semenarik mungkin. Terkadang ada yang menyelipkan hal-hal yang bisa membuat pendengar tertawa agar pendengar tidak merasa bosan atau monoton. Karena dakwah yang sudah dimodernisasi dengan kecanggihan teknologi dan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka tidak sedikit orang-orang bisa menyampaikan dakwah dengan mudah. Bahkan banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang ulama dengan modal public speaking, lalu menyebarkan ilmu tanpa memiliki seluk-beluk keilmuan yang zika, dan itu kemudian disampaikan kepada audiens. Hanya berbondar sedikit ilmu dan pandai mengolah kata demi mengejar popularitas dunia, maka berbagai cara akan dilakukan tanpa memikirkan dampak pada masyarakat maupun hasil akhir yang didapat, khususnya ketika dihadapkan oleh realita globalisasi saat ini, dan juga seiring berkembangnya keilmuan beserta sains, apalagi perkembangan politik. Dalam hal ini, fenomena dakwah banyak sekali menghadapi problematika yang baru, seperti bagaimana ajaran Islam dalam memahami oleh kalangan masyarakat di tengah berkembangnya teknologi ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, sebagai pendakwah harus bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang awam agar tidak terjadi pertentangan antara pemahaman Al-Quran dan hadis dengan realitas yang ada. Bagaimana masyarakat Islam bisa mengikuti perkembangan yang ada di dunia tanpa mengubah tatanan atau ajaran agama? Dan juga bagaimana masalah agama tidak hanya bisa dihadapi sebagai doktrin normatis, namun juga dapat dikembangkan menjadi konsepsi operatif. Oleh karena ini, kualitas pendakwah di masa kini harus lebih berkembang dan berpikiran modern, tidak hanya memandang satu sisi saja, agar tidak menimbulkan pertentangan. Tidak lupa juga sebagai muslim harus memiliki kepekaan sosial. Untuk mempertahankan keislaman dari zaman Rasulullah ke zaman yang modern ini, umat muslim harus memiliki pemikiran yang pengetahuan luas. Maka ada 4 pola pikir yang mempengaruhi fenomena Islam di masa kini. Yang pertama, pemikiran liberalis dengan membuka pemikiran seluas-luasnya dalam menerapkan Islam di kehidupan sosial kontemporer ini. Kedua, pemikiran nasional, yakni menanamkan bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin,
di mana Islam bisa berbaur dengan kebudayaan setempat tanpa merubah akidah dan syariat Islam. Yang ketiga, pemikiran apologis, yakni keinginan mempertahankan keislaman dalam kebenaran yang normatif dan berkiblat pada hal yang sudah baku, dan bila ada penyimpangan baik dalam bentuk apapun harus diakhiri. Keempat, pemikiran dinamis, yakni membuat pijakan atau pondasi yang kuat dalam pergerakan agama Islam yang benar dengan tingkat ketaatan yang tinggi. Seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, maka lebih mudah bagi seseorang untuk mencari informasi melalui perkembangan teknologi dan berkembangnya pola pikir manusia. Maka harus lebih berhati-hati pula dalam menyerap informasi yang sudah didapat, terutama hal yang berkaitan dengan keagamaan.